Baik saudara, kita mulai kembali pada sesi Anda bertanya, Alkitab menjawab. Pertanyaan pertama, saya mau bertanya apakah kita bisa mendapatkan keselamatan tanpa menjadi pelayan Tuhan di suatu gereja? Walaupun keseharian kita berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, karena saya pernah dengar dari seorang pengembala bahwa Tuhan tidak mengenal kita kalau kita tidak tertanam di suatu gereja. Mohon pencerahannya Pak Pendeta Erastus. Sekarang saya jemaat GSKI Mall Arta Gading. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Titi Sumanti, jemaat GSKI MAG. Keselamatan itu sebuah proses. Usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Ini harus berlaku atau berlangsung atau terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan ketika keselamatan itu benar-benar berlangsung dalam hidup seseorang, maka orang itu pasti nanti akan mendapatkan tempat atau memiliki tempat melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan tidak harus di gereja. Dimanapun kita berada, di mana kita menyukakan hati Allah, menyenangkan hatinya, memenuhi bagian yang kita harus penuhi karena setiap kita memuat mengandung rencana Allah, itu pelayanan. Tidak harus menjadi aktivis gereja. Adapun berbicara mengenai tertanam di suatu gereja, artinya berjemaat di suatu gereja. Ya. Tertanam di suatu gereja tidak harus mesti mengambil bagian dalam kegiatan aktivitas gereja. Tetapi kalau saudara tertanam di suatu gereja, seharusnya saudara mendukung gereja itu dalam kegiatan pelayanannya. Baik, pertanyaan berikut. Selamat siang Pak Gembala, ini nulisnya waktu siang. Bagaimana relasi keselamatan dengan langit baru dan bumi baru dalam kaitannya dikembalikan manusia ke dalam rancangan semula manusia diciptakan? Terima kasih dari Adiel Shalom Pak. Mana yang lebih besar dosanya meninggalkan Yesus karena memilih jodoh atau jabatan atau tetap beragama Kristen tapi selama hidupnya tidak berkenan, ya, tidak sesuai kehendak Allah. Keselamatan bisa dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama dimensi masa lalu, past, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib, semua dosa ditebus, dipikul di kayu salib. Yang kedua, dimensi present, ya, dimensi sekarang, dimensi saat ini, saudaraku. Ini dimensi di mana seseorang harus mengerjakan keselamatan itu. Artinya memberi diri digarap Tuhan untuk mewujudkan maksud keselamatan itu diberikan. Dan maksud keselamatan itu diberikan adalah agar menjadi manusia sesuai rancangan semula. Dan Yesus adalah model dari rancangan Allah semula itu. Manusia sesuai dengan kehendak Allah. Dan jika itu terwujud dalam hidup seseorang, maka, dimensi ketiga, keselamatan ditinjau dari dimensi future yang akan datang. Ketika kita menginjakkan kaki kita di rumah Bapa di surga, disitulah digenapi seluruh karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui putranya dan yang kita kerjakan selama kita di dunia, di mana kita memberi diri dibentuk, diproses untuk menjadi serupa dengan Yesus, dan kemudian kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga di langit baru, bumi baru.
Mengenai mana yang lebih besar dosanya meninggalkan Yesus karena memilih jodoh atau jabatan, sama saja. Meninggalkan iman kepada Yesus itu namanya menyangkal Yesus. Bagaimana kalau dibandingkan dengan orang yang selama hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah? Ini bisa sama, ya. Tidak berkenannya sampai tingkat bagaimana, ya. Karena Alkitab mengatakan orang-orang yang tidak setia walaupun dia mengenal Yesus dan mungkin dengan mulutnya juga mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena perbuatannya jahat, kata Alkitab, dia disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sama. Ya, oke. Shalom Pak Erastus, saya Bernardus Pipit di Solo. Saya mau bertanya, mengapa Tuhan menciptakan manusia yang pada akhirnya ada yang akan binasa? Karena pilihannya tidak merespon keselamatan dengan benar. 2. Saya pernah membayangkan Pak, seandainya ya kalau dulu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, bagaimana ya Pak kehidupan manusia sampai saat ini? Hehehe. Terima kasih katanya. Baik saudaraku, ini pertanyaan yang ketiga ya dari Bapak Bernardus Pipit ya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia yang pada akhirnya ada yang akan binasa? Saudara, kita harus membedakan dan membagi. Ada bagian yang itu tidak pernah bisa kita tahu dan jangan coba-coba kita tahu. Itu pengetahuan Allah. Allah di luar waktu, dimensinya di luar perjalanan waktu kita. Bagi Allah semua kejadian juga sudah selesai, saudara. Dia sudah tahu apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Jadi kita tidak boleh menghubungkan perjalanan hidup manusia dengan kemahatauan Allah. Kita ada di dalam wilayah manusia. Wilayah manusia adalah meresponi anugerah Allah dengan hati yang tulus, bertobat, ya, melakukan apa yang Allah kehendaki dan seterusnya. Jadi kalau kita mempersoalkan mengapa Tuhan menciptakan manusia, ya, yang kemudian akhirnya manusia itu memberontak. Kalau tahu begitu jangan diciptakan. Nah itu pikiran kita yang mencoba mau mengetahui dimensi wilayah Allah, dimensi waktu wilayah Allah yang tidak bisa kita jajaki, yang tidak akan pernah kita tahu. Nanti termasuk di dalamnya jangan coba-coba kita merumuskan doktrin Allah sudah menentukan si A selamat yang lain tidak. Nanti bisa merusak bangunan hidup kekristenan, ya saudara. Yang membuat orang-orang Kristen menjadi tidak aktif secara proporsional dalam meresponi anugerah Allah. Oke, itu dulu. Nanti akan saya tambahkan karena pertanyaan ini terus terang ya, jawabnya bisa satu buku. Tapi yang penting sekarang jangan masuk wilayah Allah. Ya, dimensi waktu Allah. Masuklah dimensi waktu kita. Ya. Begitu kita mencoba masuk dimensi waktu Allah, maka bangunan teologi kita akan menjadi kacau. Walaupun secara nalar bisa dibangun sistematika teologi, tapi tidak akan memiliki implikasi yang proporsional. Ya, oke. 2. Saya pernah membayangkan Pak, seandainya kalau dulu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, bagaimana ya Pak kehidupan manusia saat ini? Ya saat ini ya seperti ini, tetapi tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Betapa indahnya bukan? Itu maksudnya. Ya seperti saat ini. Orang juga menikah, punya anak, memiliki teknologi dan seterusnya. Tapi tidak ada kejahatan. Tidak ada bencana, tidak ada wabah
COVID-19, tidak ada wabah MERS dan lain-lain. MERS, luar biasa saudara. Kalau sampai bisa begitu, mantap sekali. Sempurna. Nah ini yang kita nantikan nanti di langit baru, bumi baru. Ya, oke. Terima kasih. Salam Pak Era, saya mau tanya manusia di Kejadian 1 ayat 26, apakah beda dengan Adam di Kejadian 2 yang diciptakan di Taman Eden? Karena ada pendeta yang bilang beda, ada yang bilang sama. Lalu siapakah istri Kain dan Set dan seterusnya? Manusia cuma 4 orang waktu itu kok. Makasih atas penjelasannya. Saudara, memang di dalam lingkungan teologi itu ada teori ya, ada teori Elohis, Yahwis, ya, Pris, Deuteronomis. Jadi ada teori yang mengatakan pasal ini ditulis oleh kelompok Elohis. Elohis. Pasal ini ditulis oleh kelompok Yahwis. Jadi Alkitab menghimpun. Maksud saya orang-orang dulu menghimpun Alkitab. Itu teori. Yang kemudian berkembang lagi bahwa kelompok Yahwis dan Pris ini sebenarnya satu dan seterusnya. Kita tidak boleh terjebak di teori itu. Ya. Tetapi ini jawaban saya. Bahwa Kejadian pasal 1 itu dijelaskan secara detail di dalam Kejadian pasal 2. Musa ya yang diberi Tuhan hikmat menulis kitab Kejadian itu seorang yang sangat terpelajar. Mungkin di antara semua orang Israel waktu itu dia paling cerdas karena dibesarkan di keluarga Firaun yang tentu saja memiliki nuansa atmosfer bangsawan di mana anak-anak bangsawan dididik ya. Jadi begitu sistematisnya Alkitab kita. Kejadian 1, Kejadian 2 itu satu penulisnya. Kejadian 2 menjelaskan apa yang termuat di Kejadian 1. Sebab kalau semua ditulis di kitab Kejadian pasal 1 menumpuk di situ. Hal-hal yang penting ya bisa tenggelam, hanyut atau kurang fokus proporsi perhatiannya. Di Kejadian pasal 2 ada tema sendiri yang pembaca bisa fokus pada tema itu. Saya ulangi, Kejadian pasal 1 banyak tema-tema di mana orang harus melihat harus fokus kepada banyak tema-tema dalam Kejadian pasal 1. Di Kejadian pasal 2 ada tema-tema juga di mana penciptaan manusia digambarkan secara detail atau didramatisasikan secara detail ya saudara. Jadi itu penjelasan saya. Kalaupun ada teori Kejadian pasal 1 ditulis oleh kelompok Elohis misalnya, Kejadian pasal 2 ditulis oleh kelompok yang lain, kelompok Yahwis misalnya, silahkan saja. Tetapi ini tidak berbenturan. Oke. Lalu siapakah istri Kain? Ya, istri Kain namanya Bu Kain. Ya. Tapi waktu itu manusianya 4. Jangan lupa umur manusia sampai 900 tahun. Tentu satu orang bisa punya anak lebih dari 10, lebih dari 20. Kalau begitu incest Pak. Ya bisa saja incest, perkawinan antar saudara. Tetapi dengan kondisi kesehatan manusia yang sempurna dan belum ada hukum Taurat yang melarang incest, bisa saja terjadi. Salam Pak Era, saya sudah lebih 2 tahun mengikuti pengajaran Bapak dan dalam periode tersebut adalah waktu-waktu yang membuat saya stres berat. Ya, stres karena dikejar target berubah untuk mengenakan pikiran dan perasaan Yesus. Hal yang masih menjadi pergumulan saya, kemurnian motivasi saya mengabdi bagi Tuhan. Kadang-kadang juga diliputi oleh perasaan self-righteous. Dan saya merasa saya masih licik terhadap Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana caranya agar saya bisa menjaga kemurnian dan ketulusan motivasi saya. Terima kasih Pak, Tuhan
Tuhan berkati. Proses saudara ini, bapak ini, atau ibu ini itu proses yang benar ya. Proses yang tepat sekali sudah. Jalani terus. Saya tidak bisa menjawab secara detail, tapi Roh Kudus akan pimpin saudara karena pergumulan yang sama saya alami. Nah, stres seperti ini stres yang sehat, stres yang kudus. Bukan stres karena tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, mobil, dan lain-lain. Ini stres yang bagus. Saudara adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara pasti ya akan menjadi orang yang diberkati oleh Allah. Selamat berjuang ya. Karena orang yang haus dan lapar akan dipuaskan. Selamat siang Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Bagaimana cara mengusir pikiran-pikiran, bisikan-bisikan jahat yang ada dalam pikiran kita? Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Yang pertama, isi pikiran kita dengan kebenaran firman. Ya, hati kita kan seperti bejana. Apa yang dimasukkan itu yang akan menjadi bahan renungan, bahan pikiran. Ya, pikiran mengontrol hidup kita. Tapi hidup kita tidak bisa mengontrol pikiran. Bisa begitu. Jadi pikiran harus kita isi dengan kebenaran-kebenaran firman. Jangan mengisi dengan tontonan film yang tidak berfaedah, infotainment dan berita yang tidak membuat pikiran kita sehat. Karena pikiran kita kan seperti usus kita, saudara. Ya. Dan apa yang masuk di pikiran itu seperti konsumsi ya, nutrisi atau racun. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah, apalagi berbagi hati dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Bergaulah dengan orang yang bisa sama-sama membangun iman. Yang berikut, sediakan waktu untuk menyembah Allah. Sediakan waktu untuk menyembah Allah. Ya. Saudara, sediakan waktu untuk meditasi, berdoa, menyembah Allah, ya, pergi ke gereja, sehingga saudara benar-benar memiliki agenda utama secara aktivitas itu hanya ngurus keluarga atau pekerjaan atau keluarga, ini salah satu sama, baru gereja, udah itu. Tentu gereja yang membangun iman saudara. Ya, gereja yang membangun iman saudara. Saya ulangi, kalau saudara banyak mendapat masukan dari tontonan misalnya, itu atmosfer jiwa saudara bisa rusak. Saudara keluar dari gedung bioskop dengan keluar dari ruang doa itu beda. Atmosfer yang saudara hirup, ya, lakukan itu, ya, jangan tidak, ya. Saya Agung Hasudungan dari Kota Pekanbaru, mohon pencerahannya Bapak Erastus secara singkat mengenai nabi palsu. Nabi palsu, nabi itu apa? Nabi itu juru bicara Tuhan yang menyampaikan suara kenabian, pesan dari Allah. Seorang pendeta seperti saya ini juga sebenarnya melakukan tugas kenabian. Atas nama Tuhan menyampaikan. Nah, kalau sampai bukan firman Tuhan yang disampaikan, betapa berbahayanya. Dan betapa berbahayanya untuk pendengar dan betapa berbahayanya untuk si pembicara sendiri. Iya. Oleh sebab itu guru atau pengajar atau pengkhotbah sama itu dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Ya. Jadi kalau saudara melihat seseorang memegang Alkitab, itu tidak jaminan dia itu hamba Tuhan, saudara. Kalau dia tidak mengerti isi Alkitab, dia bisa nabi palsu. Dan iblis tentu cakap. Iblis mampu menembus jantung ya pelayanan pekerjaan Allah. Iblis bukan hanya bisa melingkar di pohon di luar Taman Eden, dia bisa melingkar di pohon di tengah Taman Eden. Jadi iblis juga bisa melingkar di mimbar gereja. Hati-hati saudara. Jadi nabi palsu jangan saudara bayangkan berjubah hitam gelap, terus dengan atribut yang mengerikan. Oh enggak. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Oke, saya kira itu cukup.
Salam Pak, nama saya Immanuel Sinaga dari Kota Medan, jemaat dari GSKI Rehoboth Marindal. Saya mau bertanya Pak, ada kutipan khotbah yang saya dengar bahwa yang diberi banyak dituntut banyak. Jika begitu Pak, jemaat yang tidak mendengar khotbah seperti Bapak, apakah mereka akan selamat? Nah, kembali selamat itu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Di dalam hikmat Allah yang luar biasa, walaupun mereka tidak mampu merumuskan kalimat kata yang sering kita dengar, keselamatan adalah bla 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 bla, tapi dalam praktek hidup secara praktis ya, mereka bisa menjalani hidup seperti ini. Roh Kudus bisa pimpin. Itu bisa. Yang kedua, tidak semua orang menjadi umat pilihan. Umat pilihan artinya umat yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil secara cukup, secara memadai, dan bisa mengalami proses ini. Ini disebut umat pilihan. Tetapi umat pilihan tidak pasti harus masuk surga. Belum tentu maksud saya. Kalau dia tidak merespon keselamatan dengan benar, dia juga tidak akan selamat. Artinya tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula. Jadi berbahagia saudara yang bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi saudara dituntut lebih berat karena saudara harus menjadi pelaku. Ya, kalau orang tidak mendengar, ya tidak dituntut seperti saudara yang mendengar. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Terima kasih. Shalom Pak. Ini tadi Pak Sinaga, sekarang Pak Pahala ini ya. Tadi Pak saya Immanuel Sinaga dari Kota Medan, Odeo. Sekarang Pak Pahala Sinaga juga dari Medan. Jemaat GSKI Rehoboth dari Bapak Pendeta Yustan. Mau tanya Pak, apakah orang yang tidak percaya Yesus namun berbuat baik akan memperoleh keselamatan? Kalau memperoleh keselamatan, maka bagaimana dengan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 6? Yohanes 14 ayat 6 ini harus dipahami dengan benar, saudaraku. Ya, harus dipahami dengan benar. Ya. Sampai kepada Bapak ini, ya, yang dalam bahasa aslinya itu ketai proston patera. Itu artinya memiliki sebuah hubungan atau persekutuan sampai kepada Bapa. Ini hubungan yang eksklusif. Itu dulu yang harus mengerti. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus artinya hanya Yesus yang memikul semua dosa dunia. Jadi dosa Adam sampai dosa manusia terakhir sudah selesai dipikul oleh Yesus. Mereka yang hidup di zaman perjanjian lama akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan orang yang hidup di zaman kapanpun yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil bisa dihakimi menurut perbuatan. Saudara jangan mengutip ayat keselamatan bukan karena perbuatan. Jelas maksudnya ini konteks Yahudi, konteks jemaat yang memahami Yudaism, yang memahami keberagamaan Yahudi, yang mencoba untuk mencapai keselamatan dengan perbuatan baik. Tidak bisa. Keselamatan oleh iman. Itu pun harus dijelaskan dalam konteks orang Kristen yang mengenal Yesus, yang harus mengerti apa itu iman. Iman bukan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau bukan sekedar mengakui statusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya itu penurutan terhadap kehendak Allah. Setelah mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus mengikuti gaya hidupnya, cara hidupnya. Kalau orang tidak mengikuti cara hidup, gaya hidup Yesus, berarti tidak percaya. Nah, bagaimana orang yang tidak pernah mendengar Injil? Ya, seluruh Alkitab jelas mengatakan, saudara. Jelas mengatakan. Dihakimi menurut perbuatan. Kalau saudara membaca Matius pasal 25, ada orang-orang yang masuk surga. Kenapa? Ketika dia melihat saudara yang membutuhkan pertolongan. Ketika dia berbuat baik, dia diperkenankan masuk. Dunia akan datang di langit baru, bumi baru. Masalahnya, bedanya apa dengan kita? Apa bedanya dengan kita? Bedanya kita menjadi anak-anak Allah
anggota keluarga kerajaan surga yang dimuliakan bersama Yesus. Nah, ini yang menjadi menjadi perbantahan, saudara. Ya, tapi ya terserah orang mau terima atau tidak. Memang ada orang-orang yang tidak dimuliakan bersama dengan Yesus, yang menjadi anggota masyarakat. Sedangkan kita seperti yang dikatakan Yesus digambarkan duduk sebagai raja-raja. Ya, tentu raja di segala raja adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Oke, puji Tuhan. Jadi kalau Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, hodos, lorong panjang harus dijalani. Kebenaran, truth, harus dipahami. Dan hidup, zoe, artinya hidup yang berkualitas. Ada kata hidup selain zoe, yaitu bios. Bios menunjuk hidup makhluk pada umumnya. Tapi kalau zoe itu menunjuk kehidupan yang berkualitas. Aku datang memberi hidup zoe, supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di situ bukan banyak dalam arti kuantitas, tapi tinggi dalam arti kualitas. Very highly in quality. Jadi kelimpahan di situ adalah perisos, perison, ya, menunjuk kualitas hidup. Aku datang memberi zoe, hidup yang berkualitas. Ini pertanyaan rupanya bersinggungan ini. Salam Pak Eras, untuk mereka yang tidak atau belum percaya Yesus, namun memiliki kehidupan yang saleh, apakah mereka bisa selamat, Pak? Nah, pengertian selamat harus dipahami dulu. Selamat itu bukan hanya masuk surga, selamat itu dikembalikan ke rancangan semula. Nah, Abraham kira-kira selamat nggak? Masuk surga nggak? Nah, bininya berapa? Gundik-gundiknya. Daud berapa istrinya? Tangannya berdarah, membunuh banyak orang. Bahkan membunuh suami yang istrinya direnggutnya. Masuk surga nggak Daud? Coba, masuk neraka atau masuk surga Daud? Daud pun dosanya juga dipikul oleh Yesus. Tetapi Daud seorang yang layak nanti masuk di dalam langit baru, bumi baru. Ya. Lalu bagaimana posisi mereka? Yang saya pahami mereka akan menjadi sahabat-sahabat Allah. Sedangkan kita posisi orang Kristen yang benar-benar mengikuti jejak Yesus akan dimuliakan bersama Yesus, menjadi ya, hulu balang atau penguasa, ya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, dia akan menetapkan hak-hak kerajaan bagi orang-orang yang menderita bersama-sama dengan dia. Tapi bicara soal percaya, saya menghubungkan dengan pertanyaan sebelumnya tadi dari Pak Pahala Sinaga, ya. Percaya itu apa dulu ya? Nanti kalau orang Kristen berkata, wah saya pasti selamat, saya percaya. Loh, jangankan orang yang tidak Kristen tetangga, kamu saja nggak percaya. Nah, jangan membedakan saudara orang Kristen dengan tetangga yang bukan Kristen hanya karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak percaya status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang Kristen mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hanya begitu tidak ada bedanya, tidak heran kelakuannya pun tidak beda. Bahkan ada orang non-Kristen yang kelakuannya lebih baik dari orang Kristen. Yang harus membedakan adalah menjalani jalan itu. Yesus sebagai jalan. Yesus sendiri berkata, jika hidup keagamaanmu, artinya kebenaranmu, yang teks aslinya dikaiosunemu, righteousnessmu, bukan truth. Kalau truth itu aletheia, kebenaran. Kalau righteousness itu kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Kalau tingkah lakumu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, tidak lebih baik dari tokoh-tokoh agama, kamu tidak masuk surga. Jadi kalau hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa bedanya dengan mereka yang tidak percaya? Kelakuannya pasti sama. Kalau hanya mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau menjalani, wah pasti luar biasa hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, orang-orang saleh di Perjanjian Lama akan menjadi sahabat-sahabat Allah. Lalu posisi kita yang mana? Kalau hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak ada bedanya dengan mereka, saudaraku. Harus menjalani jalan itu. Nah, kita di posisi sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ini dari Yohanes
Papua, saudaraku. Ya, ini terkait ya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Salam Bapak Erastus Sabdono, orang-orang hebat PL seperti Ayub, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Elia, Henok, dan lain-lain masuk LB3, Langit Baru Bumi Baru sebagai anggota kerajaan atau anggota masyarakat. Mereka menjadi sahabat-sahabat Allah. Karena sejak di dunia pun juga mereka menjadi sahabat Allah, seperti Abraham misalnya. Apa alasannya? Terima kasih dari Ibu Ionik Solo. Tadi sudah saya beritahu. Alasannya apa? Dosa mereka semua telah dipikul di kayu salib. Tapi kualitas hidup mereka itu luar biasa tingginya. Walaupun di perjanjian lama, saudara, tadi sudah saya singgung tapi belum lengkap. Walaupun di perjanjian lama mereka memiliki kehidupan yang standarnya beda dengan kita. Tetapi yang diberi banyak memang dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Mereka belum bisa dituntut sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Tapi standar kesalehan mereka itu sudah cukup menjadi sahabat Allah. Itulah sebabnya mereka menjadi sahabat-sahabat Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Tapi kita menjadi hulu balang di kerajaan itu. Ya, luar biasa nanti kita ketemu Abraham, kita akan ketemu Ishak, Yakub, Daniel, Musa, Sadrak, Mesak, Abednego. Oh, luar biasa sekali, saudara. Ya. Dan kita akan ketemu dengan saudara-saudara seiman dari segala suku bangsa. Mereka orang-orang yang telah menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya kira saya akhiri dulu di episode ini. Ya. Nantikan saya di episode yang akan datang. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Ya. Tuhan memberkati. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.